adik-adik di rumah, apa kabar hari ini? Kira-kira adik-adik inget nggak kapan terakhir kali kita sekolah minggu bareng-bareng? Seingat Cici sih kita udah hampir 1 tahun ya nggak ketemu ibadah bareng sama-sama. Tapi nggak apa-apa, yang penting adik-adik di rumah tetap sehat, tetap bahagia, tetap selalu dalam naungan Tuhan Yesus. Adik-adik di rumah gimana? Masih semangat? Masih. Adik-adik, kita mau mulai ibadah kita pada hari ini. Kita mau siapin hati kita mau pujikan lagu Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik di rumah, kita mau lipat tangannya, kita mau tutup mata kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Sampai hari ini kami masih diberi kesehatan. Sampai hari ini kami boleh Tuhan merasakan cinta kasih Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bila pada hari ini, pagi hari ini kami datang Tuhan kepada Engkau untuk memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau yang berkati Tuhan setiap pujian kami ya Bapa. Biarlah Tuhan pujian menyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum Tuhan di hadapan Engkau. Setelah kami memulai cara sekolah minggu kami, kiranya Tuhan Yesus yang sertai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya, amin. Adik-adik di rumah, kali ini Cici mumpung banyak nih ditemenin teman-teman di sini. Cici juga mau ngajak adik-adik di rumah buat bangkit berdiri, ajakin Cici, Koko, Oma, Opa, Mami, Papi, semuanya adik-adik ajakin. Kita mau jalan-jalan nih sama Tuhan Yesus. Adik-adik di rumah, ayo ikut. Nanti setiap ada kata jalan, kita balik ke arah ya, biar kita sambil olahraga juga. Yuk. Jalan serta Yesus,
setiap ada kata jalan, kita balik arah. Oke? Ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selalu jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Cici udah gerah di sini. Adik-adik di rumah, sekarang Cici mau ngajakin adik-adik buat lebih bergembira lagi, lebih senang lagi. Kita mau pujikan lagu Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Kasihi Kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Adik-adik di rumah, tadi kata-katanya ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Nah, adik-adik di rumah, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapin hati kita mau siapin telinga kita. Nanti adik-adik duduk yang manis buat mendengarkan firman Tuhan. Kita mau pujikan lagu Janjimu Seperti Fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu membuat tangguhku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kita mau ulang lagu ini dari awal lebih sungguh-sungguh lagi. Ketika ku hadapi
Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah Tuhan pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Sebentar kami mau siapin hati kami, kita mau buka telinga kami, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati Tuhan Cici yang akan membagikan firman Tuhan. Biarlah ya Bapa, Engkau yang urapi. Biarlah Tuhan, boleh ya Bapa, kami belajar Tuhan lewat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, demi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan adik-adik. Selamat pagi adik-adik semuanya, sehat? Puji Tuhan, Cici doain yang sehat semuanya, yang baik-baik semuanya, selalu sehat, selalu baik, selalu ceria, selalu bahagia. Mungkin ada teman-teman yang sakit, adik-adik yang sakit, Cici doain semoga semuanya lekas sembuh, kembali pulih, kembali ceria, kembali beraktivitas ya. Oke, hari ini tunggu, Cici minum dulu ya. Seger. Tapi kayaknya lebih segar kalau minuman ini adalah orange juice. Bener nggak adik-adik? Siang-siang kayak gini kita minum orange juice, segar kan? Tapi adanya cuma air putih, cuma ada air mineral. Cici punya ide. Oke, Cici mau sulap. Cici mau sulap air ini air bening ya. Air bening ini jadi orange juice. Oke, siap? Oh ya, Cici ambil dulu ya. Gini, caranya gini ya. Cici ambil, ini namanya adalah kain selendang warna hitam ya. Airnya masih putih ya. Tuh. Cici mau sulap jadi orange juice. Seger kan? Nah, kita tutup ya adik-adik. Oke, kita tutup. Masih bening? Masih, tutup ya. Oke. Tadi isinya apa di sini? Bagus, air mineral. Mana tadi ya tongkat? Cici punya tongkat. Cici geser sini deh, kanan ya. Cici punya tongkat. Tongkat Cici warnanya hitam. Oke, Cici mau ubah air ini. Masih air, masih gelas ya, masih utuh. Intip lagi, masih air bening. Oke, air mineral ini Cici mau ubah jadi orange juice biar Cici bisa minum orange juice siang ini. Oke. Cici mau bacain satu kalimat untuk merubah air mineral ini menjadi orange juice. Bantuin Cici ya. Ngomongnya gini. Bim bab 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 orange juice gitu ya. Bim bab 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 orange juice. Oke. Gitu. Bantuin ya, bantuin Cici ya. Oke. 1 2 3. Bim bab 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 orange juice. Kayaknya kurang deh. Sekali lagi ya. Bim bab 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 orange juice. Ya. Oke. Mari kita lihat apa yang terjadi dengan air mineral tadi. Karena Cici pengen orange juice, jadi Cici sulap. Sekali lagi ya, kita bilang bim bab 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 orange juice. Nah,
Oke, apa sudah berubah? Mari kita lihat. Kita buka ya kain hitamnya. Cici simpan dulu tongkat Cici. Kemudian Cici angkat perlahan. Cici buka. Kita intip. Udah berubah belum ya? Gelasnya masih bening. Gelasnya. Oke, kita buka. Dadah! Orange juice. Wow. Ada yang mau? Wah, tapi sayang. Cici cuma bisa kasih lewat online nih mau. Kalau enggak nanti bisa bikin sendiri ya orange juice-nya. Kalau enggak disulap juga boleh. Cici minum dulu ya. Segar. Oke, orange juice-nya kita simpan dulu. Itu adalah sulap dari Cici. Ketahuan deh, videonya diputar ulang sama koko-koko editor. Iya, Cici bohong. Cici ini ya tidak boleh ditiru ya adik-adik. Nah, jadi sebenarnya itu gelasnya memang ada dua. Tuh, Cici siapin ada dua. Terus dengan kekuatan editor jadi berubah jadi orange juice. Oke, Cici nggak bisa sulap, bener. Cici nggak bisa sulap. Cici cuma nyontohin aja, ya. Begitulah para pesulap ya. Adik-adik tahu pesulap di Indonesia siapa aja? Siapa coba? Ada yang prok prok prok, ada yang gitu. Terus ada yang ya banyak ya. Ada yang masuk ke kotak, terus tangannya dirantai-rantai, kemudian dia keluar dengan sendirinya. Atau ada yang sulap pakai topi, tahu ya topi besar itu kosong, ternyata pas diangkat ada kelincinya. Wah, adik-adik pasti sering lihat ya sulap-sulap di TV atau mungkin atraksi-atraksi sulap yang seperti itu. Tapi sebenarnya semua itu adalah rekayasa. Kayak Cici, kalau Cici sih nggak bisa sulap ya. Itu adalah permainan tangan mereka ya. Oke? Tapi ada satu pesulap yang ajaib. Bukan pesulap, apa ya namanya ya? Ya seseorang, bukan seseorang ya. Seseorang yang benar-benar dia adalah keajaiban. Cici bilang keajaiban ya. Cici bilang keajaiban karena dia punya kuasa yang banyak. Dia punya kekuatan, dia punya kuasa. Dan kalau Cici ya baca di sini, apa ini? Ini ada Alkitab. Oh, kebalik ya tulisannya. Alkitab ya. Alkitab dia bisa mengubah air. Air apa ini? Air putih menjadi air anggur. Terus, siapa coba? Ada yang bisa tebak? Ya, betul. Tuhan Yesus. Coba, ada yang udah pernah dengar ceritanya seperti apa? Cici coba kalian buka Alkitabnya. Yuk, di Yohanes pasalnya yang kedua. Buka semuanya ya. Tuh Cici udah buka. Tuh, Yohanes. Oke? Sudah dibuka? Yuk, kakaknya, mamanya, papanya, tolong dibantu ya adik-adiknya untuk buka Alkitab. Yuk, buka Yohanes pasalnya yang kedua. Nah, di situ ada tentang perkawinan di Kana, ya. Jadi kalau nanti adik-adik baca lagi ya setelah beres ibadah, adik-adik baca dari ayat yang pertama sampai yang terakhir. Yang terakhir itu adalah ayatnya yang ke-11. Nah, di situ diceritakan di suatu hari gitu ya,
Tuhan Yesus mendatangi atau Tuhan Yesus diundang ke sebuah perkawinan di Kana, di sebuah pesta gitu ya. Kan kalau ada pesta kita suka ngundang orang lain gitu. Kalau ada yang menikah atau ada yang ya melakukan pesta ulang tahun atau banyak ya. Nah, di sini ada perkawinan ya di satu daerah yang namanya Kana di Galilea. Nah, di situ Tuhan Yesus diundang sama murid-muridnya dan Tuhan Yesus datang ke pesta itu ya, pesta perkawinan di Kana itu. Oh ya, di situ juga ada ibu Tuhan Yesus. Siapa ibunya Tuhan Yesus? Ada yang tahu? Siapa? Ya, Maria. Ya tuh. Saat itu ibu Yesus dan Tuhan Yesus dan juga murid-muridnya datang ke perkawinan itu. Tapi ternyata ada masalah besar. Wow, apa itu? Nah, bayangin ya, kalau kalian datang ke sebuah pesta perkawinan, ternyata air minumnya habis. Nah, bagaimana coba? Wah, yang makan jadi susah ya mau minum. Aduh, kemana nggak ada air minum? Wah, yang punya pesta pasti akan dapat masalah besar, betul? Nanti aduh, itu datang ke undangan si Anu tuh, si Anu air minumnya habis. Wah, bisa kacau ya. Nah, pada saat itu di Kana, di Galilea pada zaman dahulu, jadi kalau ada pesta perkawinan itu wajib dan harus ada yang namanya minuman anggur ya. Nah, minuman anggur ini mereka simpan gitu ya, mereka simpan dengan baik untuk untuk menghidangkan minuman untuk di pesta gitu. Nah, pada saat itu ternyata anggur yang harusnya itu dari mulai acara sampai akhir acara ada disuguhin terus gitu ya, dihidangkan terus, ternyata habis adik-adik. Wah, bagaimana coba kalau yang punya pesta, aduh minumannya habis, aduh nasinya habis. Kan gimana ya, panik kita. Nah, pada saat itu ibu Yesus tahu, oh ternyata anggur yang ada di pesta itu habis. Ibu Yesus ya, Ibu Maria mendatangi Tuhan Yesus gini, bisik-bisik. Coba kita baca dulu ya ayatnya, yang waktu ibu Yesusnya berkata kepada Tuhan Yesus. Oh ya, ayat yang ketiga. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Wah, itu yang disampaikan sama ibu Maria kepada Tuhan Yesus. Ya, mereka kehabisan anggur. Wah. Terus apa kata Tuhan Yesus? Nah, terus kata Tuhan, coba baca yang ayat yang keempat. Katanya gini, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba, gitu. Jadi pas ibu Maria tahu, wah anggurnya habis, terus bilang sama Yesus. Dia datang kepada Tuhan Yesus, terus dia bilang, anggur mereka habis, gitu. Nah, Tuhan Yesus nggak bilang apa-apa, dia cuma bilang, mau apakah engkau daripadaku, mau apa dari aku gitu, kenapa bilang sama saya gitu ya. Nah, tapi ibu Yesus tanpa membalas lagi perkataan dari Tuhan Yesus ya, dia langsung menghampiri tuh para pelayan-pelayan. Kan kalau kita di undangan itu ada pelayan-pelayan yang nyiapin makanan sama minuman ya. Nah, Ibu Maria dia datang ke pelayan-pelayan, katanya gini, ke pelayan-pelayannya, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Nah, itu kata Maria ke pelayan-pelayan yang ada di pesta perkawinan itu. Nah, coba apa yang dilakukan sama para pelayan di pesta perkawinan itu? Coba kita lihat, ternyata para pelayan itu mereka semua taat. Mereka mendengarkan apa yang dikatakan Maria. Karena Maria bilang katanya, apa yang dikatakan Tuhan Yesus, lakukanlah, katanya gitu ya. Akhirnya para pelayan mereka taat kepada Tuhan Yesus.
mereka melakukan apa yang diperintah sama Tuhan Yesus. Kira-kira apa yang diperintah sama Tuhan Yesus? Kita balik lagi ke ayat yang ke-6. Yuk kita baca bareng-bareng ya. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Nah, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Siapa mereka? Mereka adalah pelayannya. Jadi Tuhan Yesus bilang sama pelayan-pelayannya, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Nah, apa itu tempayan? Ada yang tahu tempayan? Ada nggak? Nah, kalau tempayan itu, ada yang tahu guci nggak? Guci yang dari tanah liat itu. Nah, yang bentuknya bulat itu, ya nggak tahu sih kalau sekarang mungkin itu jadi barang antik ya. Nah, kalau zaman dulu itu pot-pot itulah, pot-pot yang ya tahu. Pada zaman dulu itu tempayan guci atau pot itulah ya, yang dari tanah liat itu dipakai untuk menampung makanan, minuman, untuk untuk wadah gitu, untuk wadah air gitu, untuk wadah bawa air, untuk wadah minuman, untuk wadah anggur dia di pesta. Nah, di situ ada yang namanya tempayan-tempayan gitu. Nah, kata Tuhan Yesus, isi tempayan itu dengan air. Dengan apa? Dengan air. Air yang gini. Nah, kayak gitu. Bukan anggur kan, gitu ya. Bukan anggur. Nah, kalau pelayan-pelayannya tidak taat, mungkin kita nggak tahu apa yang terjadi. Tetapi pelayan-pelayannya mengisi tempayan-tempayan itu dengan air. Akhirnya diisi penuh tuh, semua yang ada tempayan yang ada di situ diisi sampai full sama pelayan-pelayannya. Kemudian apa yang dikatakan Tuhan Yesus selanjutnya? Coba baca yang ayatnya yang ke-8. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Ya, kata Tuhan Yesus, coba sendok air yang ada dalam tempayan tadi yang udah dimasukin sama pelayan, coba kasih sama pemimpin pesta. Pemimpin pesta itu seperti apa ya, yang mengadakan pesta itu. Coba bawa, katanya gitu ya, pemimpin pestanya. Ternyata anak-anak air yang dibawa sama pelayan itu yang diserahkan itu berubah rasanya. Itu berubah menjadi anggur. Anggur, tahu anggur? Minuman anggur ya. Wow. Dan itu rasanya sungguh sangat enak. Oh, nggak percaya? Kita baca lagi. Oke. Ayat yang ke-9 kita baca ya. Maaf. 9 ya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki yang 10 dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Wah, katanya gitu. Jadi pelayan-pelayan disuruh nyuguhin tuh sama Tuhan Yesus dari air yang diisi tempayan tadi. Suruh cendok. Coba pemimpin pestanya suruh nyobain. Pas dicobain, itu air berubah menjadi anggur, minuman anggur. Wow, Cici aja tadi pakai caranya diganti ya gelasnya. Tuhan Yesus nggak diganti loh. Tuhan Yesus nggak pakai kain ditutupin kayak Cici sulap tadi dan ternyata gagal. Oh tidak, Tuhan Yesus punya kuasa untuk mengubah air menjadi anggur, minuman anggur. Tuhan Yesus mengubah air bening menjadi anggur. Oh, Cici nggak punya anggur ya. Jadi berubah menjadi minuman yang untuk dihidangkan di sebuah pesta. Jadi kalau zaman sekarang mungkin mengubah air menjadi orange juice ya. Seperti itu. Nah, Tuhan Yesus punya kuasa seperti itu. Wow, Tuhan Yesus itu bukan pesulap ya. Kalau orang di dunia kita sebut pesulap ya, mengubah. Tapi Tuhan Yesus itu bukan pesulap. Dia adalah Raja yang ajaib. Dia punya kuasa untuk mengubah yang mustahil nggak? Mustahil. Cici aja tadi harus pura-pura ya, harus diedit dulu gitu untuk mengubah air itu
menjadi orange juice ya. Cici aja tadi nih air ini, dan Cici sediain lagi 2. Nah, ada 2 ya. Jadi Cici nggak bisa sulap. Cuma Tuhan Yesus yang bisa melakukan yang mustahil menjadi terjadi ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Itu adalah sebagai yang pertama itu tanda kemuliaan Tuhan menyatakan tanda pertama saat Tuhan menyatakan kemuliaannya. Tuhan Yesus itu adalah kali pertamanya. Wah, itu adalah pertama kalinya Tuhan Yesus menyatakan mukjizat ya. Seperti itu. Jadi adik-adik, kalau kita taat sama Tuhan Yesus, kita melakukan perintah Tuhan Yesus dengan baik, dengan benar, dengan hati yang ikhlas, tidak menggerutu, Tuhan pasti akan melakukan mukjizatnya. Di sini tadi Maria juga nggak meminta tolong dong ubahin air itu jadi anggur, enggak kan? Ibu Yesus cuma bilang mereka kehabisan anggur. Tapi Tuhan Yesus tahu dan Tuhan Yesus mengerti ya apa yang dibutuhkan oleh yang melakukan pesta itu. Dan akhirnya dia mengubah air itu menjadi anggur. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita harus taat melakukan kehendak dan perintah dari Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus sendiri ya akan menyatakan mukjizatnya. Tuhan Yesus yang ajaib itu akan melakukan sesuatu yang ajaib buat kita, yang ya banyak hal ya, sesuatu yang ajaib itu yang tadinya nggak ada jadi ada gitu, mengubah dari air menjadi anggur. Itu adalah kuasa Tuhan. Tidak seorang pun di bumi yang bisa mengubah kecuali dengan tadi ya, dengan trik-trik tertentu ya, seperti Cici tadi. Oke. Jadi tidak ada yang bisa seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu ajaib, tanpa perlu kita mengatakan kepada Tuhan, tapi tetap kita harus berdoa kepada Tuhan untuk meminta ya, karena kita juga disuruh meminta kepada Tuhan dalam doamu. Kita tetap berdoa kepada Tuhan, kita taat dengan apa? Dengan firman Tuhan. Dari mana? Dari sini ya, dari Alkitab. Kita taat kepada Tuhan Yesus. Taatnya gimana, Ci? Ya taatnya baca Alkitab, biar kita tahu apa aja perintah-perintah dari Tuhan Yesus. Nah, kita taat, kita setia, kita berbuat baik selalu, Tuhan pasti akan menolong kita ya. Tuhan sangat mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita ya adik-adik ya. Nah, jadi adik-adik jangan lupa untuk apa? Berdoa kepada Tuhan Yesus adalah salah satu cara kita taat kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus mau diajak ngobrol sama kita. Kita ngobrol sama Tuhan Yesus, mengucapkan syukur, berterima kasih. Kalau untuk adik-adik berarti belajar yang baik. Perhatikan firman Tuhan dengan baik. Walaupun hanya lewat online, lewat YouTube, adik-adik jangan main-main ya. Ya, Cici tahu nih siapa yang suka main-main nih kalau lagi dengerin firman Tuhan. Tidak boleh, tidak baik, itu tidak baik. Cici garis bawahin, itu tidak baik ya. Kalau lagi ada yang menyampaikan firman Tuhan, didengar dengan baik, kita lakukan semua perintah firman Tuhan dengan baik juga. Karena masa lagi ada yang menyampaikan firman Tuhan, Cici Kokonya lagi cerita, kitanya ngobrol tuh di live chat ya, itu tidak baik ya. Jadi jangan seperti itu. Kita anak-anak Tuhan harus dengar-dengaran ya, harus bersikap dengan baik. Oke, mungkin apa yang Cici sampaikan hari ini tentang keajaiban Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur itu cukup. Nanti adik-adik baca lagi ya di rumahnya, dibantu sama mama papanya. Tolong ya mama papanya, kakaknya bantuin adik-adiknya untuk baca firman Tuhan selalu ya, setiap hari berdoa kepada Tuhan Yesus ya. Nanti dibaca
bacanya Yohanes pasal 2 ya, tentang perkawinan di Kana. Itu tugas dari Cici. Oke, nanti boleh disampaikan sama guru-guru sekolah minggunya ya. Mau dirangkum atau mau lewat video dibacain boleh ya. Nanti sampaikan ke guru-guru masing-masing ya. Oke. Oke, Cici tutup Alkitabnya. Oh ya, Cici sapa dulu deh buat yang baru nonton dari manapun kalian, selamat datang juga untuk teman-teman adik-adik gereja GPDI Ora Ayat Labora Majalaya. Kalian anak baik, kalian harus dengar-dengaran dengan firman Tuhan dan tetaplah berdoa. Itu apa ya yang Cici sampaikan hari ini. Kita berdoa ya bareng-bareng hari ini. Oh ya, Cici simpen dulu air minumnya. Ya, bisa ada yang mau. Boleh main ke rumah Cici. Ya, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, pada pagi hari ini kami telah mendengar firman-Mu, mendengar cerita tentang keajaiban-Mu, mengubah air menjadi anggur. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu, keajaiban-Mu nyata Tuhan bagi kami, mujizat-Mu selalu ada bagi kami, bagi keluarga kami, dan kami bersyukur, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau ya Tuhan. Engkau Allah yang mengerti keinginan, kebutuhan kami, kebutuhan keluarga kami dan semuanya. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan sampai hari ini, dan kami bersyukur Tuhan, hari ini kami masih boleh mendengar firman Tuhan melalui YouTube. Kami rindu Tuhan untuk berkumpul bersama kembali, dan kami berdoa untuk wabah yang saat ini Tuhan sedang melanda di Indonesia. Tuhan, kami mau katakan, kami mau COVID ini cepat berlalu Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan penyertaan kepada anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus untuk firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi rema, menjadi pengingat bagi kami hingga kami nanti dewasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai kami hari ini dan sampai selama-lamanya. Kan kami mau taat Tuhan, kami mau taat, kami mau belajar taat, kami mau belajar setia Tuhan, kami mau menjadi anak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Oke, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.